Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan bahas seputar gambaran manajemen perusahaan industri. Nah, kali ini bahwa manajemen perusahaan industri ini sebagai entitas organisasi. Tentunya di dalam organisasi kita punya peranan atau mengelola sebuah perusahaan. Sehingga kalau kita mendengar kata manajemen perusahaan industri, maka ada dua kata, yaitu manajemen, yang kedua adalah perusahaan industri. Nah, dikaitkan dengan perusahaan industri, ini adalah sebuah rangkaian, sebuah kesatuan, sebuah kumpulan segala usaha yang kita lakukan. Tujuannya adalah agar ekonomi kegiatan itu berjalan dengan baik sehingga menghasilkan sebuah produk, barang atau jasa di mana perusahaan industri ini ada sebuah lokasi, ada sebuah tempat, ada sebuah catatan atau informasi dikaitkan dengan kegiatan administrasi, kegiatan produksi dan juga struktur biaya. Serta di situ ada orang-orang yang punya tanggung jawab. Nah, perusahaan industri ini ternyata banyak sekali. Ada yang perusahaan industri dari sisi pengolahan, ada juga perusahaan jasa keuangan perseorangan, ada juga perusahaan pembiayaan, atau juga perusahaan negara atau BUMN, seperti PT, PU, jawatan, atau juga dalam bentuk CP, firma, dan perusahaan lainnya. Juga ada perusahaan asing, bank, jasa industri, ataupun juga perusahaan multinasional, atau juga perusahaan kecil, UMKM, perusahaan besar, rumah tangga, atau juga perusahaan pengolahan. Jadi kalau bicara perusahaan industri ternyata banyak sekali jenis usahanya. Di sini juga ada sebuah perusahaan yang memang bisa bertahan dari tahun ke tahun, bahkan menjelang akhir tahun juga ya. Mungkin di 2020, 2030, 2040, ataupun juga 2050 ya, di mana Indonesia akan memasuki emas. Dan ini yang bisa bertahan, yaitu perusahaan di bidang makanan dan minuman. Perusahaan di bidang fashion atau tekstil, perusahaan di bidang kimia, elektronik, otomotif. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang memang bisa bertahan. Yaitu sebanyak 5 sektor ya. Nah, tentu kita akan menghadapi sebuah tantangan di mana kemarin-kemarin kita telah memasuki revolusi industri 4.0. Sekarang sudah masuk ke 5.0. Tantangannya seperti apa sih dalam mengelola perusahaan industri? Yang pertama adalah dari sisi leadership, kepemimpinan yang bisa memimpin sesuai dengan kondisi saat ini, sesuai dengan peradaban, sesuai dengan fashion, sesuai dengan teknologi. Tentu di 2024 sampai 2045 atau 2050 itu regulasi-regulasi yang dikaitkan dengan peranan leadership itu semakin tumbuh dan berkembang. Apalagi sekarang dengan adanya generasi atau revolusi industri 5.0, ini sekarang semakin mudah, semakin gampang, artinya semakin teknologi semakin tinggi, maka peranan SDM itu yang menjadi number one. Nah, sekarang itu dituntut seluruh lini untuk melakukan baik itu produk, baik itu cara kerja, baik itu organisasi atau perusahaan memiliki kreativitas yang melahirkan sebuah inovasi. Makanya tiap tahun banyak sekali produk, banyak sekali kegiatan yang memang hal-hal yang baru. Apalagi sekarang sudah mulai industri mobil itu menggunakan tenaga robot.
Artinya peranan manusia semakin berkurang, semakin berkurang. Bahkan harus kita persiapkan dari ketahanan rantai pasok supply chain. Dari mulai hulu sampai ke hilir. Nah, artinya bahwa manajemen perusahaan industri ialah sebuah rangkaian, sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang goalnya, ujung-ujungnya bagaimana kita bisa memberikan sebuah nilai. Bisa menciptakan sebuah nilai, sebuah bentuk, apakah itu dalam bentuk barang ataupun juga dalam bentuk jasa yang memang terjadi transformasi dari bahan baku, dari input menjadi sebuah output. Makanya bahwa MPI ini betul-betul sangat mirip dengan manajemen operasi. Karena salah satu utama bahwa di setiap perusahaan atau organisasi lebih ke arah produknya. Nah, tentu saja ada beberapa karakter yang mengalami perbedaan antara layanan produk barang dari manufaktur dan jasa di dalam manajemen operasi. Banyak atasan yang berperan terpisah, ya. Jadi yang terpisah kalau memang manufaktur ini. Lalu juga beberapa titik ya, beberapa tempat, lalu juga konsentrasi dalam hal pengambilan keputusan serta formulasi dan tingkat keterampilan skill pekerjaan serta penekanan-penekanan dalam sebuah keterampilan. Itu beda antara produk barang dengan produk jasa, ya, yang tadi disebutkan itu. Makanya di sini bagaimana pergerakan kita dalam hal produk industri itu mengelola dari produsen ke hilir, dari hulu ke hilir. Nah, sementara kalau berbicara masalah manajemen, tentu saja kita sudah tidak asing lagi secara general bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapai sebuah target, untuk mencapai sebuah sasaran, untuk mencapai sebuah apa yang kita inginkan di awal tahun sampai di akhir tahun hingga berwujud sebuah kegiatan yang tercapai, apakah itu dalam bentuk profit ataupun juga dalam bentuk non-profit. Jadi sebuah media, sebuah alat untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara organisasi yaitu kumpulan orang, minimal 2 orang atau lebih, ya. Tapi sudah ada susunan organisasi, sudah ada sistematikanya, ya, dan sudah terkelola. Ada beberapa definisi bagaimana peranan manajer ya, menurut Henry Mitzbets, yaitu secara decisional bagaimana peranan manajer. Manajer itu punya konsep bagaimana membuat sebuah perencanaan yang strategis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tentunya. Lalu juga manajer juga punya peran secara interpersonal. Dia butuh waktu dalam mengelola manajemen, yaitu dalam hal mengarahkan dan mengawasi seluruh karyawan yang mengelola sebuah kegiatan. Juga manajer juga punya peran untuk menyampaikan informasi dimanapun mereka berada dan memberikan informasi itu seutuhnya kepada karyawan atau pekerjaan yang memang sedang menyelesaikan sebuah proses. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi ke masa kita SMA, tentu kita sudah tidak asing lagi apa itu fungsi dan proses manajemen, yaitu dalam hal planning atau perencanaan. Dia juga bisa mengorganisasi, leader dan leading, ya. Bagaimana memimpin dan bagaimana mengendalikan. Nah, sehingga kalau kita diambil sebuah benang merahnya, jadi seperti apa sih proses manajemen? Tentu sebuah tahapan, sebuah kegiatan, sebuah rangkaian dari beberapa keputusan manajer dalam hal merancang, dalam hal mengatur, dalam hal mengorganisasi, memimpin, dan juga mengendalikan ketika kita melakukan proses kegiatan.
Nah, tentunya harus dibangun dengan cara tata kerja atau tata kelola. Karena tata kerja atau tata kelola atau metode ini yaitu sebuah cara, yaitu dengan bagaimana sumber-sumber yang ada dengan waktu yang tersedia, di mana di situ ada tempat yang bisa dimanfaatkan agar prosesnya itu sesuai dengan kegiatan, sesuai dengan manajemen yang memang dilaksanakan tepat pula. Artinya tata kelola ini mengandung arti sebuah proses tahapan yang dilalui agar dilaksanakan secara ilmiah, secara praktis dan terukur sesuai dengan kemampuan organisasi atau perusahaan. Makanya organisasi atau manajemen atau tata kelola itu kadang kita melihat sisi lain ya. Misalnya melihat film animasi, bagaimana mereka membangun, bagaimana mereka bekerja sama, atau juga bagaimana melihat di YouTube misalnya film kerja tim yang baik seperti apa. Ya, ini adalah sebuah media. Silahkan mahasiswa mencari di YouTube, tinggal klik aja film animasi organisasi. Di situ akan banyak pilihan-pilihan bagaimana proses organisasi. Dan yang kedua adalah silahkan cari di YouTube juga film kerja tim yang baik. Artinya kita akan tahu seperti apa sih bekerja berdasarkan tim. Cuman secara keseluruhan bahwa organisasi ini tentunya sudah tidak asing lagi, sebuah by system yang memang terdiri dari minimal 2 orang atau maksimal lebih atau dengan istilah sekelompok individu yang memang di situ ada sebuah hierarki sistematis berdasarkan tugas pokoknya masing-masing. Mereka berjalan bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentu secara struktur dan juga secara sistematis ya. Nah, mari kita lihat dari sisi manajemen dan tata kerja atau tata kelola. Seperti apa sih hubungannya? Tentunya manajemen akan menjelaskan adalah proses kegiatan, proses pengoptimalan atau pendayagunaan sumber-sumber yang ada sebagai faktor yang memang sangat diperlukan dalam kegiatan agar tercapai tujuan. Jadi sebuah proses. Nah, sementara tata kelola atau tata kerja lebih bagaimana proses itu dilaksanakan sesuai dengan sumber-sumber yang ada. Jadi bagaimana? Jadi kalau manajemen itu sebuah proses tahapan, tapi kalau tata kelola bagaimana? Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang tidak dapat dipisahkan. Sehingga manajemen dan tata kelola atau tata kerja itu betul-betul ada hubungan timbal balik, yaitu dari sisi organisasi dengan metode. Ya, organisasi dengan metode atau cara pengerjaannya. Dengan metode atau tata kelola atau tata kerja dalam sebuah organisasi sehingga proses kegiatan itu dapat tersusun, dapat terlaksana, dapat lebih terkoordinir antara satu dengan yang lain, membangun sebuah teamwork berdasarkan waktu, modal, teknologi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sehingga betul-betul ada timbal balik antara satu dengan yang lain, ya antara organisasi, manajemen, tata kelola, semuanya berdasarkan urutan, terlaksana secara otomatis agar tujuan organisasi atau perusahaan tercapai. Artinya bahwa tata kelola atau cara ini adalah sebuah cara bagaimana dengan adanya waktu yang kita punya, bagaimana dengan teknologi yang ada, SDM yang terbatas, kita bisa memanfaatkan seoptimal-optimalnya, namun tetap kita bisa proses kegiatan tersebut berdasarkan waktu yang tepat, berdasarkan efisiensi. Nah, artinya bahwa tata kelola atau tata kerja ini mengandung arti bahwa bagaimana proses kegiatan itu dapat tercapai tentunya berdasarkan kemampuan, berdasarkan ilmu, dan sesuai dengan pengalaman di lapangan, artinya praktis gitu. Maka ada beberapa hal atau fungsi dari tata kerja. Seperti apa? Ya, satu, tata kelola ini adalah kita bisa menghindari dari sisi pemborosan waktu.
Ya, jadi kita bisa terkelola dengan baik. Yang kedua adalah ketika ada hambatan, dia bisa anuitas. Maka proses hambatan itu bisa terlalui. Dan juga adanya pembagian-pembagian waktu yang secara alamiah ya dan juga terjadi koordinasi yang tepat. Apalagi bisa melakukan pengelolaan manajemen dalam hal proses atau tahapan pengerjaan berdasarkan sumber daya yang diperlukan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, hubungan-hubungan organisasi, hubungan manajemen dan tata kelola. Artinya tadi di awal sudah dijelaskan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses, sebuah kegiatan, bagaimana ini diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan organisasi, peranan manajemen, peranan tata kerja atau tata kelola itu antara yang satu dengan yang lain itu tidak dapat dipisahkan, artinya 3 in 1. Nah, kita coba ke penjelasan berikutnya, yaitu kaitan dengan modul 2, yaitu tugas ya. Yaitu bagaimana kita mengerjakan tugas dalam hal pertemuan kedua, yaitu mengenali organisasi dan susunan atau hierarkinya. Kemarin sudah terbentuk kelompok. Untuk itu masing-masing kelompok yang sudah dibentuk silahkan mengambil sebuah diskusi, apakah diskusinya melalui Zoom ya, Gmeet atau juga tatap muka, silahkan diskusikan. Lalu di sini ada sebuah produk ya, itu produknya itu di mana kita bekerja atau di tempat perusahaan apa saja sih. Silahkan pilih mungkin dari kelompok itu, ada yang 3 kelompok misalnya, atau ada yang berapa kelompok, dalam satu kelompok kira-kira ambil tempat kita bekerja ya. Lalu juga bagaimana nih proses di tempat kerja ini, yaitu proses pergerakan rantai produk industrinya, yaitu dari hulu ke hilir ya, dari hulu ke hilir sampai dengan ke konsumen. Nah, ini ya tugasnya. Nanti dari tugas ini, nanti dari oleh ketuanya silahkan untuk menyampaikan deskripsinya melalui video secara mandiri didampingi oleh kelompoknya ya, silahkan dijelaskan secara videonya. Lalu berikutnya adalah dikaitkan dengan kuis modul 2. Ya, kuis ini adalah hanya mendeskripsikan, hanya menjelaskan yang pertama, gambarkan pergerakan rantai pasok industri dan konsumen. Ini ya sesuai dengan materi kita. Terus pemahaman tentang organisasi, tentang manajemen, tentang leadership ya. Lalu yang ketiga, apa sih perbedaan dan persamaan manajemen dengan leadership ya. Lalu yang keempat, peranan harmonis seorang manajer dan leader sesuai dengan konteksnya. Dan yang terakhir adalah peran manajemen dan leadership. Ya, ini adalah tugas perorangan. Kalau ini mah silahkan kirim melalui adlin ya. Silahkan dikirim perorangan. Kalau yang tadi tugas kelompok. Namun walaupun kelompok, tidak hanya ketuanya yang ngirim nanti, masing-masing mahasiswa juga tetap ya. Misalnya ketuanya ngirim, staf anggotanya enggak, jangan. Ya, masing-masing anggotanya juga sama ngirim ya, biar mendapatkan nilai. Baik, mungkin itu saja di pertemuan kedua materi kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.